Assalamualaikum, selamat siang Bu Dewi, Bapak Ibu, dan adik-adik. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu. Mohon maaf Ibu Dewi, ini tadi mau join terus sinyalnya ngadat gitu, jadi dalam proses begitu. Ini Bu Ari juga menyampaikan beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan di Pagilaran, Ibu, karena beliau sekarang adalah Direktur Keuangan di PT Pagilaran, jadi belum bisa join hari ini gitu. Betul apa Bu? Kalau kita mulai bagaimana Bu Dewi? Bisa, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua dan adik-adik, terutama Bu Dewi. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Bagaimana Bu Dewi kabarnya? Sehat, alhamdulillah Bu Hani dan teman-teman semua semoga sehat. Insya Allah sehat semua, semoga sehat-sehat semua. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih sekali lagi Bu Dewi atas kehadirannya gitu ya. Hari ini merupakan kuliah Kapita Selekta di Magister Manajemen Agribisnis begitu. Jadi ini merupakan kuliah yang cukup menarik, Bu Dewi dan Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang dari luar juga. Kalau dengan saya kenal belum Bu Dewi? Belum ya. Tapi Tapi saya wajahnya seperti pernah tahu gitu. jadi saya Bu Dewi dan Bapak Ibu yang mungkin join dari luar. Saya dosen di Magister Manajemen Agribisnis. Kemudian ini saya sebagai pengampu di mata kuliah Kapita Selekta di MMA begitu. Jadi secara default menjadi moderator begitu. Jadi jangan bosan ya kalau lihat wajah saya di Instagramnya MMA tuh mungkin tiap minggu ada 2 kali karena di kita ada 2 Kapita Selekta Ibu dari MMA maupun dari MEP gitu. Jadi ini merupakan kuliah yang cukup menarik karena semacam praktisi goes to kampus gitu. Jadi kita bisa tahu gimana sih kalau di perusahaan-perusahaan itu gitu. Karena kalau di kampus gitu ya itu kan biasanya teori gitu. Jadi kita pengen lihat updating aplikasi sekarang itu seperti apa gitu. Jadi terima kasih Bu Dewi atas kehadirannya. Izinkan saya menginformasikan untuk acara hari ini. Jadi karena Bu Ari tidak bisa rawuh atau tidak bisa hadir, maka akan langsung untuk pemaparan Bu Dewi nanti sekitar 1 jam. Kemudian nanti 1 jam berikutnya akan ada sesi tanya jawab begitu. Langsung saja sedikit menginformasikan luar biasa Bu Dewi Nurpitasari ini merupakan alumni kita Bapak Ibu dan adik-adik. Jadi kami sangat happy itu Ibu kita masih bisa berkolaborasi. Semoga selanjutnya juga demikian Bu Dewi gitu. Karena satu program juga mohon maaf. Dari S1 itu Bu Dewi yaitu ada MBKM sekarang mungkin sudah familiar gitu. Harapan kami juga nanti sama Nestle juga boleh gitu untuk MBKM, contohnya MBKM magang. Karena beliau ini itu bekerja di Agri Service Department di PT Nestle Indonesia mulai dari 2012 sampai sekarang. Asli Maguwo nggih Bu nggih? Ya, Jadi terus Bu. asli. Kemudian untuk riwayat pendidikannya, untuk S1-nya adalah Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian UGM. Kemudian untuk S2-nya ada di MMA UGM gitu. Yaitu profil singkat Bu Dewi. Langsung saja nggak Ibu, kami persilahkan untuk pemaparannya sekitar 1 jam. Kemudian nanti akan diikuti sesi tanya jawab juga 1 jam. Kepada Bu Dewi kami persilahkan. Terima kasih Bu Hani. Mohon konfirmasi suara saya cukup jelas atau mboten nggih? Sangat jelas Ibu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita bisa bertemu. Saya lihat ada in total 48 partisipan di sini yang tersambung silaturahimnya dengan saya. Insya Allah ke depannya nanti bisa membawa manfaat dan membawa keberkahan-keberkahan tersendiri untuk saya dan panjenengan sami. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih dulu untuk Bu Hani dan segenap tim dari Magister Manajemen Agribisnis UGM. Ini alhamdulillah bisa sambung meskipun waktunya cukup terbatas 1 jam pemaparan dan 1 jam diskusi, tapi besar harapan kami apa yang akan kami ceritakan. Saya di sini tidak akan memberikan kuliah, hanya menceritakan apa yang telah dan tengah kami upayakan untuk mendukung bisnis kami dan juga memberi dampak kepada komunitas lokal. Kemudian saya mungkin langsung present saja nih Bu nggih. Izin present dari saya aja ya. Nggih, monggo Ibu. Kalau butuh bantuan kami siap nanti dibantu di atas. Nggih. Soalnya tadi saya ada edit sedikit wordingnya, kurang tepat. Saya mohon konfirmasinya, apakah dari Bapak Ibu sekalian, adik-adik MMA, karena adik angkatan saya MMA angkatan 33. Saya yakin yang di sini kalau saya lihat undangannya itu wajib untuk 47 dan 48 kalau saya nggak salah. Leres Ibu. Berarti 15-an tahun perbedaan angkatan kita ya. Semoga apa yang kakak angkatan sampaikan ini juga bisa menjadi insight tersendiri, menjadi masukan tersendiri, wawasan tersendiri untuk seluruh partisipan yang hadir. Mohon konfirmasi sebelum saya mulai, apakah slide saya sudah bisa disaksikan? Sudah, Ibu. Jadi mungkin saya operate sendiri saja, mohon izin. Sekali lagi perkenalkan, nama saya Dewi Nurpitasari, biasa dipanggil Mbak Dewi saja. Ya, saya sudah bergabung di Nestle itu sejak awal kita melakukan proyek pengembangan lokal ini tahun 2012. Sehingga kalau di total-total ini tahun ke-11 saya join. Kemarin September barusan ulang tahun yang ke-11, anniversary yang ke-11 saya join di Nestle. Dan tidak pernah saya berpindah ke lain hati. Jadi semoga nanti bisa menceritakan end to end sejak awal perjalanan sampai sekarang apa yang kita hadapi. Jadi saya mohon izin untuk membawakan cerita pada hari ini dengan judul pengembangan bahan baku berbasis produksi lokal. Dalam gambar Bapak Ibu semua bisa melihat ya, di situ saya munculkan ada gambar padi, ada gambar kedelai dan ada gambar kacang hijau. Ini adalah 3 komponen utama yang kami source secara lokal untuk memproduksi produk bubur bayi Cerelac yang diproduksi oleh PT Nestle Indonesia. Pabriknya berada di Kerawang, kami sudah mulai produksi efektif mulai 2013. Jadi 2012 kami join, mulai pengembangan, 2013 kami mulai mensupport ke factory bahan baku yang sudah dikembangkan ini digunakan untuk produksi lokal. Kemudian sebelum saya munculkan, saya itu memaknai setelah saya lulus dari MMA dan kemudian terjun di dunia profesional. Sebetulnya konsep manajemen itu tuh bisa diimplementasikan secara luas, termasuk dalam topik yang saya sampaikan ini. Manajemen dalam definisi saya sendiri, saya menganggapnya itu bagaimana kita memilih dan mengatur alternatif-alternatif upaya yang ada untuk mencapai tujuan yang sudah kita set. Maka di awal ini juga saya mau menerapkan konsep manajemen. Saya akan menjelaskan mulai dari goal-nya itu apa. Tujuan dari judul itu pengembangan bahan baku lokal itu tuh apa gitu. Sehingga kita bisa mendefine tahap-tahap di bawahnya untuk mencapai tujuan ini. Tujuan pengembangan bahan baku lokal saya simplify dalam 5K. Sejauh ini kami mengidentifikasi ada 5, tapi yang namanya dunia bisnis itu berkembang, preferensi konsumen juga berkembang, kebutuhan environmental concern juga berkembang,
sehingga tidak menutup kemungkinan nanti kita berjumpa lagi ini sudah jadi 7K atau 8K mungkin. Nah, saya akan kupas satu-satu. K yang pertama adalah keamanan pangan dan kualitas. Jadi tujuan pengembangan bahan baku, baik itu lokal maupun non-lokal source, bagi kami, karena kami ada beberapa juga yang kami source tidak secara lokal, yang utama adalah keamanan pangan dan kualitas. Kami mensupport satu produk yang konsumennya itu adalah konsumen yang sangat sensitif, yaitu adalah bayi. Karena produk Cerelac itu dikonsumsi pada usia 6 bulan ke atas. Jadi masih masuk kategori ke infant, masih masuk kategori ke bayi. Dan bayi itu adalah konsumen, salah satu konsumen yang sensitif. Sehingga dalam regulasi itu pasti dia itu akan diberikan limit-limit ketentuan kualitas yang sangat strict dibandingkan dengan other consumers. Misalkan adult, itu bayi pasti menduduki limit yang lebih tinggi. Kita mengembangkan bahan baku harus mendukung upaya keamanan pangan dan kualitas. Jadi kita harus memilih bahan bakunya supaya kualitas finish produknya bisa sama. K yang kedua adalah kuantitas dan ketepatan supply. Kita mengusahakan suatu bisnis, suatu produk. Yes. Nanti kalau misalkan ada yang kurang suara saya nggak jelas atau screen-nya nggak jelas, saya mohon dijawab nggih Bu Hani ya. Bisa saya lanjutkan nggih? Ya Ibu, silakan. Untuk K yang kedua itu adalah kuantitas dan ketepatan supply. Kuantitas itu ya volume. Kita mau memproduksi Cerelac sekian ton, itu kalau dipecah nanti saya akan butuh berasnya sekian, saya akan butuh delay sekian, kacang hijau sekian gitu. Karena gudang saya terbatas, maka harapannya kacang hijau, kedelai, kemudian ada beras itu datang sekian ton setiap bulan. Itu bagian dari kita melakukan proses pengembangan bahan baku, yaitu untuk meng-highlight tujuan, ketepatan kuantitas, dan ketepatan supply. K yang kedua. K yang ketiga, kontinuitas supply. Tentu semua bisnis itu berharap long last sepanjang-panjangnya umurnya. Maka kalau kita punya impian, punya goal ke sana, kita harus mencari supply yang juga bisa long last. Secara kontinu dia mensupply kita dalam kualitas dan dalam kuantitas serta waktu, ketepatan waktu. Nah, saya masuk ke K yang keempat, yaitu ketertelusuran atau bahasa Inggrisnya traceability. Ketertelusuran produk ini penting. Sekarang konsumen itu semakin punya concern terhadap ketertelusuran. Barang yang anak saya makan ini tuh sebetulnya asalnya dari mana sih? Sebetulnya dia itu dibudidayakan di daerah mana sih? Siapa sih yang membudidayakan ini sih? Itu semakin banyak pertanyaan-pertanyaan dari konsumen. Nah, maka dalam mengembangkan bahan baku, kita tidak cuma fokus pada the old 3K. Kalau 3K kan dulu kan kita fokusnya yang namanya supply itu adalah yang pertama kualitasnya masuk, kuantitasnya masuk, kemudian kontinuitas. Tapi kita sudah memasukkan di another K, ketertelusuran. Ini juga penting ketika produk kita ada masalah. Produk kita kan tentunya punya standar ya. Dan pasti setiap perusahaan itu punya internal checking atau internal monitoring. Kalau tidak sesuai standar, dia akan nggak bisa jualan. Nggak bisa jualan sudah pasti rugi. Tapi lebih rugi lagi tidak bisa jualan dan tidak bisa menyelesaikan isu kenapa tidak bisa jualan. Maka ketertelusuran ini penting untuk tahu yang kurang pas itu di mana sehingga membuat produk kita menjadi tidak bisa dijual. Itu K yang keempat. Nah, K yang kelima ini yang sangat meng-highlight kenapa harus lokal. Yaitu kita memiliki kesempatan berkembang bersama komunitas lokal. Ini yang nggak akan kita dapatkan ketika kita
ketika kita mengambil material-material dari yang non-lokal. Kita tidak punya kesempatan untuk berdampak, berkembang bersama komunitas yang ada di lokal, di negara kita sendiri. Jadi saya goalnya adalah 5K, kemudian bagaimana saya mendefine action saya, upaya saya untuk mencapai si 5K tadi. Saya simplify diagram upayanya pada 5 step utama. Detail akan saya jelaskan lebih lanjut, tapi saya kira 5 step utama ini sudah bisa mewakili. Yang pertama adalah kita harus tahu kita itu mau bikin produk yang seperti apa, yang kena standar yang seperti apa. Itu harus kita evaluasi. Oh, BPOM mensyaratkan kalau untuk bayi sekian proteinnya, sekian pestisidanya, dan lain sebagainya. Itu adalah tahap pertama. Kita menyiapkan bahan baku. Kemudian kita melakukan survei. Survei dalam rangka assessment, gap assessment. Kita mensurvei dari apa yang ada di standar dibandingkan dengan apa yang ada di lapangan, kita ketemu gap atau enggak? Gapnya di mana? Saya kasih pemisalan, misal gapnya kita ternyata ketemu ya, dari 10 aturan atau standar yang harus kita ikuti, kita punya 3 gap, gap A, gap B, dan gap C. Itu dalam survei kita tahu. Tapi untuk menentukan mana yang harus kita highlight lebih dulu, mana yang upayanya harus lebih besar, itu kita masuk ke step ketiga, memprioritikan gap. A, B, C, gapnya ada 3. Tapi ternyata gapnya yang C ini lebih besar. Kita punya gap 50%, ternyata kita itu dari standar. Sedangkan yang B itu cuma 30%. Sedangkan yang A tadi walaupun kelihatan di depan gapnya cuma 10%. Nah ini kan again manajemen bermain. Dengan segala keterbatasan yang ada, kita harus memprioritaskan bagaimana kita mau menyelesaikan gap-gap tersebut. Itu konsep yang ketiga atau tahapan yang ketiga. Bukan konsep ya, karena memang ini yang kami lakukan. Gitu. Kemudian setelah kita tahu gap prioritize, kita langsung melakukan improvement dong. Sudah tahu gap kan berarti harus ditutup gapnya supaya bisa standardize nanti produknya. Maka upaya perbaikan itu harus ditempuh. Nanti akan didefine, oh upaya perbaikannya berarti melalui action 1, 2, 3, 4. Yang kemudian tertuang dalam yang namanya standar operating atau operational procedure. Nah, itu bagian dari kita melakukan upaya perbaikan. Tapi upaya perbaikan sampai SOP itu belum cukup. Goalnya itu adalah implementasi SOP-nya harus sesuai dengan apa yang ditulis. Maka di situ perlu peran monitoring dan pendampingan gitu ya. Jadi kami mendefinisikan monitoring di sini tidak serta-merta hanya seperti audit menemukan kesalahan, tetapi juga memberi solusi, juga memberi pendampingan. Bagaimana untuk secara konsisten melakukan upaya perbaikan ini. Nah, hanya memang 5 upaya ini kan kalau di skema kelihatannya simple banget ya. Wah, ternyata sekelas Nestle itu stepnya cuma 5. Tetapi 5 ini tidak akan berhasil tanpa 2 upaya di bawah. Konsistensi dan perbaikan secara berkelanjutan. Begitu kita ketemu gap, kita mendefine sebuah SOP baru, itu kan sebetulnya kita menuntut adanya perubahan sikap, perubahan praktek. Perubahan praktek itu tidak akan terjadi dalam semalam. Maka sebagai orang yang menuntut perubahan sikap, kita harus konsisten terus menyuarakan gimana caranya nih orang-orang ini tergerak melakukan ini gitu. Nah, di situ akan sangat di-challenge bagaimana kreativitas, bagaimana konsep pemahaman manajemen yang betul gitu. Dan tidak lupa adalah perbaikan secara berkelanjutan. Kami menyadari betul bahwa 5 step yang saya sampaikan ini pun sifatnya tidak baku. Dunia ini kan berevolusi ya, dan selalu menuntut perbaikan gitu. Kita selalu berjalan ke arah yang lebih baik, yang lebih efisien gitu.
Jadi kita, kalau saya pakai kata-katanya Pak Rinal Rasali itu harus selalu mau dan mampu mendistrap diri kita sendiri. Karena belum tentu kita sekarang ini adalah kita yang terbaik untuk segala lini. Jadi kita harus konsistensi, yang sekarang kita lakukan, kita konsistensi lakukan terus, tetapi juga kita nggak boleh menutup diri dan bilang bahwa saya sudah the best, saya sudah pada porsi terbaik, saya nggak bisa. Pasti akan ada tuntutan semakin baik, semakin efisien, semakin kompetitif, semakin strict, semakin macam-macam. Ini untuk tadi secara umum untuk tahapan pengembangan bahan baku lokal. Sebelumnya Bu Hani mohon izin, nanti kita berarti mekanismenya selesai presentasi dulu nggih, baru nanti di pool di belakang. Betul begitu nggih? Maaf ini tadi geser. Halo? Ya, betul, betul, betul. Tapi kalau Kalau Bu gitu Dewi berkenan langsung bertanya, tidak apa-apa. Prefer yang mana Ibu Dewi? saya nderek, lebih enak sebetulnya yang belakangan aja. Cuman saya Oke. jadi mau mohon izin untuk, karena saya harus ngomong sejam tanpa terputus, saya mohon izin sesekali mau unjuk Oh, sebentar. tidak apa-apa, tidak masalah Ibu. Silahkan. Oke, tadi ada 5 step. Kemudian kita perlu mengelaborasi. Contohnya apa sih evaluasi standar? Itu saya berikan contoh yang kami hadapi yang sekarang ya. Kami produk Serelak punya spesifikasi produk. Dia harus mencapai warna tertentu, tekstur tertentu, nilai gizi tertentu, parameter keamanan pangan tertentu. Produk ini, spesifikasi produk ini hanya bisa dicapai kalau bahan bakunya juga mendukung. Sehingga spesifikasi produk ini akan diturunkan ke spesifikasi bahan baku. Oke, berarti kalau untuk mencapai produk dengan parameter sensori seperti ini, saya perlu beras merah yang warnanya begini, saya perlu kedelai yang tingkat proteinnya segini. Karena di sini residu pestisidanya kecil, berarti saya perlu punya aturan penggunaan pestisida dan pengaturan-pengaturan kepada kontaminan yang lain. Kenapa harus dilakukan? Karena memang konsep best from beginning itu memang betul adanya. Kalau kita mau membuat satu finish produk, awal dari jaminan kualitas produk itu ya ada di bahan baku. Maka ini menjadi tahapan awal. Kita harus menyadari standar yang mau kita capai itu di standar yang seperti apa, di nilai yang seperti apa. Oke. Kemudian step yang kedua tadi nggih. Step yang kedua adalah survei. Ini kedua dan ketiga, survei dan gap priority gitu. Biasanya survei itu akan kita klasifikasikan berdasarkan resikonya. Tadi kan speknya mengatakan ada kategori texture, sensoris, ada kategori food safety, kontamina, ada kategori yang lain. Nah ini kita lihat dari situ. Saya ambil contoh. Kategori pertama adalah resiko kontaminan. Oke, kita identifikasi. Oh, BPOM mengatur nih, logam beratnya sekian, aluminiumnya sekian, dan lain-lain sekian. Nggak boleh lebih. Kemudian kita mensurvei dan mempelajari sumbangsih angka tersebut dari mana. Oh, ternyata salah satunya dari lokasi tanam. Karena yang namanya tanah itu kan terbuat dari lapukan batuan. Lapukan batuan ini sangat tinggi kandungan heavy metalnya. Oh, jadi saya harus milih lokasi tanam. Nah, sehingga kan jadi kelihatan di situ. Kemudian yang kedua, tadi minta teksturnya jangan terlalu lengket. Produk Serelak itu nggak boleh terlalu lengket. Karena kalau terlalu lengket berarti nanti bayinya itu akan sulit menelan. Oh, berarti saya harus cari bahan baku beras yang jangan terlalu pulen. Kalau terlalu pulen nanti menghasilkan produk yang terlalu lengket. Oh, kita bekerja pada level amilosa, amilopektin tertentu. Dan itu kita bisa lihat pada varietas. Di deskripsi varietas itu ada. Nah, ini yang kita lakukan. Step kedua. Kemudian ada kita melihat, oke, kalau nanti ini sudah oke, kemudian kita akan punya resiko konsistensi kualitas bahan baku. Maka dari itu, upaya-upaya yang tadi disebutkan, perbaikan-perbaikan itu di standardize melalui pembentukan adanya SOP.
Nah, hanya ada SOP saja itu tidak serta-merta akan menimbulkan perubahan sikap atau perubahan praktis. Kita selalu perlu melakukan sesi peningkatan kapasitas. Dalam hal ini, yang rantai supply chain kami yang paling bawah itu kan petani ya. Jadi kan ini yang harus digarap gitu. Jadi kita perlu training, kita perlu sosialisasi, kita perlu menyediakan pendamping untuk bersama-sama mencari solusi agar SOP-nya tetap dijaga. Itu semata demi kita punya kepatuhan terhadap spesifikasi bahan baku yang kemudian akan dikonsumsi bayi dalam bentuk Nestle Cerelac. Poin 1 sudah, poin 2 sudah, poin 3 sudah. Nah, saya akan memberi overview result gitu ya dari pemetaan lokasi. Jadi kalau ditanya Bu Dewi coverage area kerjanya mana sih? Ya saya gampangnya Pulau Jawa gitu aja. Mulai dari ujung kulon sampai ujung wetan ada supplier-supplier kami dan petani-petani kami yang ada di sana gitu. Jadi pabrik kami ada yang di warna biru itu ada di Nestle Karawang. Okay. Kemudian yang hijau-hijau ini yang penanaman beras, baik beras merah maupun beras putih. Kemudian yang kuning itu adalah penanaman kedelai dan penanaman kacang hijau. Dan itu tersebar di 4 provinsi utama, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, alias Jawa, Pulau Jawa. Nah, saya akan bergerak ke upaya yang keempat. Yang skema keempat, itu kan saya menyebutkan kan upaya perbaikan. Upaya perbaikan ini ternyata menurut pengalaman kami nggak bisa one for all. Satu strategi, satu skema untuk semua itu nggak bisa. Ternyata 11 tahun saya melihat, mendevelop, mengalami itu nggak bisa. Satu strategi untuk semua kondisi. Jadi kalau bahasa Inggrisnya mungkin kita perlu mendevelop yang namanya site specific approach. Atau kalau bahasa Jawa itu kan ada orang bilang apa itu? Desa mawa cara negara mawa tata. Nah, yang saya sampaikan ini salah satu dari upaya bagaimana kita melakukan perbaikan dari sisi penanaman padi, kedelai, dan kacang hijau. Jadi ini gambar ini sebetulnya sudah bisa mendeskripsikan banyak gitu bagaimana pengembangan bahan baku lokal yang kami lakukan gitu. Jadi di Nestle itu saya yang in charge, ada satu orang saya yang di sini yang melakukan monitoring reguler, kemitraan, kualitas, termasuk bersama-sama supplier mendefine strategi-strategi pengembangan ke depan. Saya bekerja sama, dalam hal ini Nestle diwakili oleh saya, bekerja sama dengan supplier-supplier kami. Kami dibantu in total kami ada bekerja sama dengan 8 field inspector atau agronomis ya yang bertugas untuk melakukan pendampingan dan pembinaan petani. Di supplier pun dari sisi downstream ya atau dari sisi factory-nya, jadi suppliernya Nestle itu harus punya komitmen yang sangat tinggi terhadap food safety. Karena kembali lagi, kita memproduksi pangan untuk bayi. Jadi food safety itu harga mati. Maka kalau teman-teman lihat nih, Bapak Ibu lihat di sini, saya menuliskan hal-hal semuanya yang terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan sistem keamanan pangan itu di dalam factory. Harus pakai yang namanya HACCP, Hazard Analytical Critical Control Point. Kemudian sekarang ini lately kita minta semua vendor kita atau supplier kita itu harus tersertifikasi Food Safety Certification ya, FSSC. Ini bagian bentuk dari Nestle komitmen kami untuk mengedepankan food safety karena kita memproduksi pangan untuk bayi. Itu pada tataran supplier ya. Kemudian saya tarik ke belakang lagi. Oke, pada tataran yang melakukan budidaya, yang harus dilakukan apa upaya perbaikannya? Oke, jadi supplier kami itu juga menerapkan skema peminjaman benih. Peminjaman ya. Karena
Sejauh ini yang kami amati juga, pemberian dalam bentuk hibah ke petani itu bukan strategi yang mendidik, karena tidak ada sense of belonging. Gampang belinjani kalau seperti itu. Jadi yang paling ideal sebetulnya adalah kita mendekatkan akses dengan cara peminjaman. Benih dipinjamkan oleh supplier kami kepada petani, benih yang kami berikan kami assess dulu. Yang produktivitasnya bagus, sehingga petani yang kerja sama kami juga produktivitasnya bagus. Varietasnya yang non-GMO, karena untuk bayi kami nggak boleh pakai GMO. Yang sesuai spesifikasi, yang tadi saya sampaikan, oh amilosanya harus sekian, oh proteinnya harus sekian, itu kita pilih dulu. Baru kita sampaikan, ini loh pilihan varietasnya, gitu. Kemudian di sini juga ada petani ya, jadi supplier bekerja sama dengan petani, jadi yang melakukan, kita menyebutkannya kan kontrak farming atau kemitraan, itu antara petani dengan supplier kami, tidak langsung dengan kami. Kemudian kami juga bersama dengan supplier mendefine, mengupdate kepada petani terkait aturan-aturan penggunaan pestisida. Karena banyak yang tidak ada lembaga atau tidak ada orang yang ada di tengah-tengah yang menjembatani antara pergerakan atau updating regulasi dengan si pemakai, yaitu si petani. Jadi ini konsep, salah satu konsep upaya kemitraan yang kami lakukan. Nah, dari kemitraan ini sebetulnya kuncinya ada saya tuliskan di sini. Petani kan harapannya mendapatkan jaminan pasar. Saya dan supplier saya harapannya mendapatkan jaminan supply. Kami melakukan kontrak penanaman, dilakukan pada daerah yang sudah terseleksi, yang cocok menghasilkan produk yang kami mau. Kemudian kami mendefine SOP, nanti petani tinggal melakukan SOP. Kami nanti juga akan, kami naruh orang agronomis untuk selalu mendampingi proses bersama Bapak Ibu petani di lapangan. Jadi saya kira ini talks aloud gitulah kalau saya bilang. Dengan ini harapan saya Bapak Ibu bisa dapat langsung, oh konsep, salah satu konsepnya kayak begini. Nah, ini sedikit historical review ya yang saya lakukan bersama tim dari supplier. Saya mulai perjalanan ini dari 2012. Saya ingat saya join itu September 2012. Kita mulai lakukan ini sampai akhir tahun, kita sosialisasi, kita coba ketemu lokasi yang cocok. Kemudian di 2013 itu Nestle itu tidak cuma memberikan pendampingan di lahan, tetapi juga melakukan pendampingan di sisi factory. Ya, karena tadi itu harus HACCP, harus SOP berproduksi yang baik, sekarang harus FSCC. Kita perlu ada menjembatani perubahan itu. Jadi 2013 seperti ini. 2018 kami mulai banyak bergerak ke kontrak farming dengan padi. 2020 efektif mulai melakukan pengembangan untuk kedelai dan kacang hijau, khususnya untuk yang di Jawa Timur. Nah, lately setelah Jawa Timur selesai, sayangnya nggak cukup ini saya mau masukkan, saya bergerak ke arah Jogja dan Jawa Tengah. Jadi saya pun area Jogja dan Jawa Tengah juga punya basis supplier yang bekerja sama dengan petani lokal Jogja dan Jawa Tengah, khususnya untuk yang kedelai. Di akhir tahun 2021 kita mulai. Jadi perjalanannya hampir 11 tahun sampai detik ini, sudah lebih dari 11 tahun, sekian bulan gitu ya, dengan proses yang panjang. Proses development ini termasuk proses yang panjang gitu. Tetapi memang kami tunjukkan bahwa kami konsisten dalam mencapai tujuan yang tadi 5K tadi itu. Sejauh ini kami buktikan kami masih konsisten. Kemudian yang kedua, gambar dari upaya. Tadi kan ada simplify cerita, histori, mulai dari 2012 sampai 2000 sekian gitu ya. Nah ini adalah secuplik activity-activity yang kita lakukan. Tadi kan saya sampaikan ya ke Bapak Ibu sekalian gitu. Punya SOP? Punya. Punya aturan? Punya. Pertanyaannya, apa iya langsung dilakukan? Tidak. Maka perlu
capacity building. Kita harus meningkatkan kapasitas si petani itu supaya dia bisa mengikuti aturan kita. Nah, dengan cara apa? Ya memperbanyak sosialisasi, memperbanyak training, memperbanyak program-program yang ada dengan petani. Salah 6-nya saya perlihatkan dalam gambar yang ada pada slide ini, guys. Yang pertama, kita mulai melakukan pelatihan budidaya padi berkelanjutan. Ini saya menggunakan wording jadul. Nanti wording yang terkini saya akan perkenalkan ke Bapak Ibu sekalian. Kemudian di perkedelaian kita mencoba membangun key farmer yang selanjutnya kita sebut sebagai koordinator gitulah. Yaitu kita beri pelatihan petani kunci budidaya kedelai. Ini waktu saya penyelenggaraan ini bekerja sama juga dengan kalau Bapak Ibu Perso Pak Triharjaka Fapelva juga itu yang membantu saya. Beliau juga expert di kedelai. Kemudian kita juga mengenalkan praktek tanam konsep SRI. Benihnya nggak boleh terlalu tua, tanamnya nggak boleh ombol. Ombol itu satu lubang ditanam terlalu banyak. Nanti anak-anak nggak optimal, itu kita perkenalkan dan terus kita berikan informasi-informasi itu ke petani. Nah, untuk yang di kacang hijau dulu, karena nanti yang TBS itu menarik, saya punya cerita. Kalau untuk yang kacang hijau, dulu kita mendevelop itu mulai dari percobaan. Kita uji coba tanam yuk. Nanti varietas-varietas mana yang produktivitasnya oke dan bisa dipakai oleh produknya Nestle. Izin minum sebentar. Nah, untuk program TBS ini, teman-teman, ini salah satu program yang baik dan cukup impactful ya dari kami. Jadi program ini adalah program TBS itu adalah trap barrier system. Trap barrier system itu adalah salah satu solusi untuk mengatasi hama tikus. Ya, mengatasi hama tikus. Jadi kami waktu itu belajar sama BPTP. Ini petani kami mengalami yang namanya lokasi endemik tikus. Alternatif banyak. Alternatif pengendalian tikus itu banyak. Tapi mana yang paling impactful untuk menyelamatkan pendapatannya petani? Oh, kami dapat, kalau gitu coba TBS nomor 1. Nah, ini kita coba TBS. Skema TBS yang dalam gambar ini, itu adalah kita berikan petani galvalum ini di awal. Nanti petani nyicil pakai hasil panen. Jika Karol. Jadi dia akan punya sense of belonging karena barang ini adalah barang dia yang dia cicil, bukan diberikan secara hibah. MMR Nah, yang ningali. Cicilannya sudah selesai dan sekarang masih bermanfaat untuk petani. Jadi ini beberapa upaya dan petani memilih. Nah, tadi kan saya bilang kalau yang namanya berkelanjutan itu bahasanya itu bahasa zaman dulu. Sekarang itu muncul terminologi baru, the emerging terminology in agriculture yang kita sebut dengan regenerative agriculture atau di bahasa Indonesia kan sebagai pertanian regeneratif. Nah, Nestle ini kenapa sih dia tuh harus susah-susah gitu ngikutin terminologi baru ini gitu. Kemudian tadi bikin program ke petani macam-macam itu kenapa sih? Karena kami dalam company kami punya satu visi di dalam bisnis kami adalah creating share value. Jadi kita ingin bisnis kita berdampak dan menciptakan manfaat pada seluruh lini supply chain kami. Nah, salah satunya yang paling baru upayanya adalah kita sebut dengan pertanian regeneratif. Regeneratif agriculture secara simpel saya definisikan sebagai pendekatan pertanian yang bertujuan untuk melestarikan dan memulihkan lahan pertanian dan ekosistemnya dengan petani sebagai pusatnya. Jadi kalau sustainable, konsepnya kan dulu kan kalau sustainable agriculture itu mempertahankan kondisi baik sepanjang-panjangnya. Kalau regeneratif agriculture adalah
membuat kondisi baik menjadi lebih baik, menjadi ekstra lebih baik dengan berjalannya waktu. Jadi konsep kebaikannya terus menumpuk. Itu konsep yang mau diusung oleh regenerative agriculture. Kita berbudidaya sekaligus kita mengkonversi atau bukan mengkonversi, mengamankan, memulihkan, membuat ekosistemnya itu lebih bagus, mengkonservasi sumber daya pertanian itu sendiri. Nah, ini adalah activity yang kita mulai sejak Desember 2021. Jadi yang saya lakukan itu kurang lebihnya itu nanti tak jelaskan per gambar. Yang pertama itu adalah budidaya padi dengan hara presisi. Jadi kita memberikan rekomendasi ke petani Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mau nanam varietas X dengan target hasil sekian, maka pupuk yang Bapak Ibu perlukan itu adalah NPK-nya sekian, ureanya sekian. Nanti pengaturan airnya juga dijaga di titik-titik kritis tertentu. Jadi sangat precise. Sudah mengkonsider lahan dan sudah mengkonsider apa yang mau ditanam. Ini kami lakukan. Kemudian budidaya padi salibu. Kalau Bapak Ibu pernah dengar salibu itu salin ibu. Bahasa Inggrisnya retuning. Retuning. Ini adalah budidaya padi tanpa olah tanah. Kebaikannya dari si salibu ini adalah dia menekan ongkos produksi. Karena nggak olah tanah, nggak tanam. Itu kan ongkos produksi yang cukup besar ya, olah tanah dan tidak tanam gitu. Selain itu dia berdampak mempercepat masa tanam. Sehingga petani itu bisa punya kesempatan menaikkan produktivitas lahannya. Nah, ini poin yang pertama ini gambarnya ada yang paling bawah. Ini kalau saya baca ini di Klaten, tempatnya Pak Slamet Raharjo. Ini sudah kita lakukan. Gambar yang budidaya padi salibu ini gambar padinya nggak ada, tapi saya cuplikan gambar ini. Karena kita waktu itu menggandeng BRIN, ahli-ahli salibu kita gandeng. Mari kita coba, kita upayakan salibu sebaik-baiknya, nanti kita evaluasi bersama. Apakah salibu ini solusi yang terbaik atau bukan? Kemudian yang ketiga, kita budidaya kedelai intensif, kemudian dikombinasikan dengan penanaman tumpang sari gambas dan kacang hijau. Nah ini gambarnya teman-teman bisa lihat di gambar yang ada Pak Desukar ini. Beliau ini Pak Desukar petani kami yang luar biasa tekun. Jadi di sini ada kedelai, kotaan lahannya ini, sepanjang garis yang saya sampaikan dalam kursor. Jadi kami menyisipkan ada 3 line gambas dan kacang hijau. Karena kami melihat dengan kita membagi 3 line itu sebetulnya tidak ada resiko terhadap pengurangan hasil si kedelai itu sendiri. Nah, ini sudah panen berapa ratus kilo hanya dari 700 meter persegi kotak hanya dari 3 line ini. Impresinya sangat bagus untuk yang inisiatif ini. Okay? Kemudian yang sekarang kita lanjutkan di lahan yang sama, kita coba melakukan pertanaman kacang hijau. Karena kacang hijau kan relatif umurnya pendek ya. Jadi harapannya itu setahun tuh bisa IP 400, tapi jangan padi semua. IP 400 yang memang secara konversi alam baik dan secara pendapatan petani optimal. Dalam proses ini, kami juga melakukan penambahan bahan organik tanah, kami mengimplementasikan integrated pest management. Nah, gambar yang paling bawah itu ada saya dan tim ya yang di lapangan. Kami punya key farmer, kami sebut key farmer ini sebagai pelopor pertanian regeneratif tuh. Di kaosnya itu dia sudah sebagai pelopor pertanian regeneratif. Ini teman-teman petani yang punya keinginan untuk berproduksi secara lebih baik, mengoptimalkan pendapatannya, kita ajak, ayo kita harus break the through, kita harus keluar dari zona nyaman. Ilmu-ilmu apa yang memang baik, ayo kita coba, kita fasilitasi. Yang paling baik nanti digetok tularkan atau dibikinkan program supaya kebaikannya semakin luas, semakin luas, semakin luas. Tapi selalu ya kebaikan yang
Yang besar itu dimulai dari langkah yang kecil. Langkah kecil ini yang kami mulai sejak Desember 2021. Manfaatnya apa ini, Mbak Dewi? Setelah kita sudah panen presisi, kemudian panen salibu, panen kedelai, jadi memang meningkatkan produktivitas lahan 4 kali tanam dalam 1 tahun itu menjadi mungkin. Tapi dengan kombinasi yang tadi kita sampaikan ya, padi yang ini umurnya biasa, yang padi yang kedua umurnya lebih pendek, kemudian kedelai disisipi dengan tanaman-tanaman pinggir, kemudian nanti yang terakhir dikejar dengan kacang hijau yang umurnya pendek dan tidak butuh air yang sangat banyak. Ini kan sekarang ini kalau nanam kacang hijau kan pas lagi kondisi kemarau-kemaraunya ya. Cuman memang kacang hijau itu bagus, dia tidak butuh konsumsi air yang terlalu banyak. Ini masih kita upayakan penanaman dan semoga nanti sampai panen juga mentes hasilnya. Kemudian dari yang 3 yang sudah panen ini kami rangkum, pada intinya memberikan kesempatan potensi kenaikan pendapatan petani sampai 30%. Dan hanya dengan bordernya ini saja, nanam gambasnya, itu memberikan tambahan pendapatan dari tumpang sarinya ini saja. Kalau dikonversi ke hektar itu 2,5 juta revenue, bukan profit. Tapi kalau dikurangi biaya produksi, let's say 50% biaya produksi kan tetap additional profitnya aja berapa? 1,25 juta. Ini additional, betul-betul bonus tanpa mengurangi populasi tanaman main crop. Nah, ini yang kami coba terus. Nah, yang kedua ini menarik, lebih menarik lagi. Izin minum dulu lagi. Bapak Ibu sekarang nopo perso, pemanasan global itu sudah diganti dengan pendidihan. Pemanasan bumi sudah diganti terminologinya dengan pendidihan bumi. Saking sebegitu hebatnya gitu terjadinya percepatan pemanasan ini. Gitu. Jadi saya mewakili Nestle di sini juga ingin menyampaikan bahwa kita perlu take action. Siapapun kita, dimanapun kita, bahwa yang namanya pendidihan bumi itu nyata adanya. Dan kami yang di lapangan karena kami mengukur, jadi kami tahu, oh memang ada. Dan itu bisa kita lakukan dengan mulai dari pribadi kita sendiri. Saya yakin banyak hal yang bisa teman-teman mulai lakukan gitu untuk membantu mencegah itu. Saya diberi mandat Nestle untuk Mbak Dewi, tolong bersama petani dari apa yang sekarang kita punya, kita berkontribusi terhadap bumi. Sekecil apapun kita ikut ngerem pendidihan bumi. Maka saya gandeng orang-orang pinter dong yang tahu celahnya. Ada IRI, International Rice Research Institute. Yang kami gandeng untuk membantu kita, ayo bikin sesuatu, piloting project, kita ukur impact-nya, kalau ini impact bagus, nanti orang lain bisa contoh. Jadi semua orang bisa take action untuk berkontribusi lah, mengerem pemanasan bumi. Kami juduli ya, kami berikan judul, upaya itu sebagai budidaya padi berwawasan pengelolaan gas rumah kaca. Ini menarik sekali. Pada intinya, yang kami bawa itu ada dalam poster ini. Kami melakukan inisiatif 2 hal. Yang pertama adalah kita mengelola hara secara spesifik, dan kita mengelola air irigasi sebagai sumber daya alam juga secara lebih wise. Melakukan pengaturan air basah kering atau kita sebutnya alternate wetting drying. Nah, di sini nanti bisa kelihatan. Kami bahasakan yang SSMM spesifik ini kalau dibawa ke petani itu kan orang mudeng mbak opo itu gitu ya. Tapi kami mencoba bahasakan secara mudah. Bapak Ibu, kalau sekarang Bapak Ibu memberikan pupuk, jadi kalau Bapak Ibu memberikan pupuk, itu kan berarti memberikan makanan terhadap si tanaman. Kalau memberikan makanan itu kan berarti harusnya pas kondisi lapar. Nah, kondisi laparnya itu tanaman padi sama kayak kita, terbagi menjadi makan pagi, makan siang, dan makan malam. Makan pagi itu pupuknya itu umur minggu pertama, makan siang itu pupuk umur 3 minggu, makan malam itu pupuk umur 5 minggu.
Apa sih dampaknya Mbak pupuk ke gas rumah kaca? Lah nitrogen itu kan salah satu unsur yang bisa menjadi gas rumah kaca, nitrous oxide. Maka kita membuat nitrogennya itu bisa diserap secara efisien oleh tanaman, bukan malah menjadi sisa yang kemudian menjadi gas rumah kaca. Ini poin pertama. Poin kedua adalah pengelolaan air. Bapak Ibu, sebetulnya padi itu kan nggak perlu digenangi, semua orang udah tahu. Seperti itu, tapi memang implementasinya luar biasa sulit. Harus berselang. Berselang itu gimana? 10 hari sekali. 10 hari sekali apa ya? Petani kita tuh 10 hari sekali ngurusin air. Enggak. Tapi kita mencoba memberikan pengelolaan air yang lebih mudah ya diterima sama beliau-beliau itu. Minimal dikeringkan 4 kali Bapak Ibu. Sebelum mupuk 2 dikeringkan, sebelum mupuk 3 dikeringkan, di antara keduanya dikeringkan sekali, sampai nanti sebelum panen dikeringkan. Wes cukup. Hasilnya jenengan bagus, airnya nggak boros. Gas rumah kaca yang kita sebut dengan gas metan juga bisa terkontrol. Jadi ini upaya yang saya mulai ini tahun 2021 awal. Sampai ini berarti sudah hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun kita terus melakukan upaya campaign ini sebagai bentuk komitmen kami untuk creating share value untuk bumi yang kita tempati. Saya juga gandeng ini ada Dr. Arlina dari BPTP, luar biasa sekali. Ini ada Pak Lurah, karena kita nggak bisa kerja sendiri, itu nggak bisa. Harus kolaborasi. Pemangku kepentingan dengan semua kompetensi yang beliau miliki, kalau punya visi yang sama pasti mau. Nah, kebetulan di lokasi ini kita semua punya visi yang sama. Kami juga membuat brosur, topi, dan ya. Oke, bisa saya teruskan ya? Oke, dan berbagai macam elemen-elemen media untuk mensosialisasikan perubahan sikap yang diperlukan itu apa. Jadi apa yang saya ceritakan itu, kalau disamrikan, yang kami lakukan itu fokusnya ada di 2, pengaturan presisi, nutrien presisi dengan pengaturan air dengan alternate wetting drying. Dan ini based on evaluasi tahun kedua, tahun ketiga kami on progress, tapi tahun kedua kami sudah dapat figurnya. Dengan melakukan ini pada lokasi petani kami, ternyata petani kami itu mempunyai kesempatan kenaikan pendapatan sampai 20%. Kesempatan pendapatannya terjadi karena 2 hal. Yang pertama adalah pengurangan kos produksi karena pupuk yang digunakan ternyata lebih sedikit. Ini saya ngomong average ya. Kemudian ditambah juga kenaikan pendapatannya itu karena ada petani yang bisa menaikkan produksinya. Yang jelas kita menghemat air irigasi, dan yang sudah pasti adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Dan ini cukup signifikan ya, potensinya sampai 30%. Ternyata kita sudah di akhir slide. Apakah saya in time atau on time? Oh, saya kira saya on time, 13.56 ya. Hampir 1 jam efektif saya sampaikan cerita pengalaman apa yang pernah kami lakukan. Saya cukupkan untuk paparannya dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi, menarik sekali paparannya. Luar biasa, industri hilir ini Nestle gitu ya, harapannya juga nanti bisa meningkatkan pendapatan petani juga dengan adanya kemitraan yang sudah disampaikan, kemudian juga bisa menjaga sustainability, karena itu isu yang sulit ya, karena dampaknya mungkin tidak begitu terasa sekarang, tapi nanti 10 atau 100 tahun lagi itu sangat dipengaruhi oleh attitude yang kita lakukan sekarang atau perilaku yang kita lakukan sekarang. Jadi menarik sekali. Mungkin dari Bapak Ibu semua atau adik-adik ada pertanyaan, saya buka di sesi pertama untuk 3 penanya. Silahkan. Silahkan raise hand. Oke, Dek Vina dulu, silahkan Dek Vina. Baik,
Terima kasih Bu Hani dan Mbak Dewi. Terima kasih banyak atas presentasinya yang sangat 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 baik sekali kayaknya, sangat membuka wawasan saya juga. Izin bertanya untuk apa namanya? Kan yang kita hadapi itu kan tanaman ya, nggak bisa dipungkiri makhluk hidup juga. Maksudnya bisa jadi ada meskipun kita sudah sangat memantau, memonitor, tapi kan bisa jadi ada kegagalan panen atau mungkin gagal dalam kualitasnya. Itu misal pernahkah terjadi seperti itu dan apa yang dilakukan pihak Nestle atau vendor ketika menghadapi seperti itu? Kemudian apa kriteria-kriteria yang dilakukan Nestle dalam penentuan lokasi untuk pengembangan bahan baku lokal ini gitu? Apakah maksudnya menentukan lokasi di Jogja kan kemudian dikembangkan lagi di Jogja kan itu apa alasannya, apa kriteria-kriteria sehingga menentukan lokasi tersebut. Terus bagaimana mengatasi petani nakalan gitu Bu? Misal kayak sudah dikasih arahan seperti ini, tapi masih ada yang tidak mengikuti itu, apa langsung cut off petani itu atau bagaimana gitu? Sekian. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Dek Vina. Bu Dewi berkenan untuk langsung menjawab atau kita kompilasi dulu untuk pertanyaannya, Bu? Mungkin langsung aja ya Bu, nanti terlalu banyak malah saya nggak optimal menjawabnya. Siap. Yang Jadi, pertama, ya silahkan, Bu. mau langsung atau mau dikristalisasi oleh Bu Hani dulu? Derek saya, kalau mau langsung menjawab, dipersilahkan Bu Dewi. Ya, kebetulan saya juga catat tadi. Terima kasih Mbak Vina Diana untuk pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan yang saya tangkap. Yang pertama, bagaimana mitigasi resiko ketika terjadi kegagalan panen, gitu nggih. Secara umum saya bahasakan seperti itu. Yang pertama, betul yang namanya tanaman itu, apalagi kita tanaman yang bukan dalam rumah kaca ya. Itu kan faktor pengganggunya itu luar biasa banyak. Maka dalam menentukan planning itu kita harus selalu put buffer. Kalau di industri itu kita tidak boleh kehabisan stok. Ketika ada demand, gimana caranya harus ada stok. Maka kita harus bermain buffer. Termasuk perencanaan di lapangan, perencanaan penanaman, itu kita harus bermain buffer. Buffer bisa ditentukan 10%, 20%, itu sangat tergantung kapasitas facility yang dimiliki. Contohnya, di saya sekarang, roughly itu kita put buffer berapa amannya? 10%. 10% kenapa ya Bu Dewi ya? Ya karena kapasitas gudangnya hanya bisa menampung an additional 10% dari reguler kebutuhan. Kapasitas cash flow-nya hanya bisa membiarkan uang stay an additional 10% di situ. Nah, itu nanti akan terdefine. Apakah harus Bu semuanya 10%? Tidak. Lagi-lagi itu tergantung kemampuan atau kapasitas dari si pelaku usaha itu sendiri. Itu poin pertama. Mau nggak mau harus ada buffer. Poin yang kedua adalah fungsi dari kita menempatkan field inspector, agronomis. Itu adalah untuk memperkecil resiko itu. Jadi, Bu, petani itu bisa gagal, itu kan faktornya kan banyak ya. Kalau faktor cuaca mau agronomi sehebat Mbak Rara sekalipun mungkin nggak iso kalau faktor cuaca. Tapi kalau faktor praktis itu sangat bisa. Jadi agronomis itu di lapangan, beliau-beliau itu yang membantu saya itu bertugas untuk monitoring dan dia sampaikan gini, lokasi di Pak X itu terjadi serangan walang sangit. Umurnya masih awal. Walang sangitnya kita estimasi dari petanya itu sekitar 5%. Oh, itu langsung ada strategi. Oke, berarti Pak X nanti ditawarkan kalau tidak bisa menyediakan pestisidanya sendiri, apakah perlu kita pinjami atau enggak, tapi yang jelas seminggu ke depan harus melakukan pengendalian. Itu bentuk dari mencegah, memperkecil risiko.
Itu kalau masih bisa diselamatkan. Secara fase kan, secara agronomi kan kita bisa menilai, kita melakukan ini akan ada dampaknya atau enggak. Atau saya balik, Mbak, sudah terjadi serangan. Serangan apa, Mas? Tikus. Fasenya sudah apa? Fasenya ini sudah di pengisian bulir. Pengisian bulir, tikus mau disemprot apapun nggak akan balik, nggak akan mengembalikan potensi yang sudah hilang. Ya kan? Itu loss. Dalam berbisnis selalu ada resiko. Itu loss. Itu resiko bisnis. Ya, tetapi kita harus ingat ketika kita kondisi loss seperti ini, kita harus ngitung buffer kita, buffernya masih bisa cover apa enggak? Oh, cover, ya wes, loss, tolong dijaga supaya tidak lebih besar. Tapi ketika buffernya nggak bisa cover, berarti strateginya lain. Ini kalau loss-nya dari lokasi ini tidak segera kita carikan ganti, produksi bisa mandek loh, karena buffer nggak cover. Berarti strateginya adalah yang gagal tidak bisa diselamatkan, tapi harus segera mencari alternatif. Semoga itu menjawab, Mbak. Dan bagaimana saya memaintain adalah saya selalu punya weekly operational review ke teman-teman. Jadi setiap minggu itu saya tahu potensi loss saya itu berapa. Jadi kita tidak menumpuk bad surprises itu di belakang. Tapi setiap minggu kita tahu apakah kita punya potensi loss atau tidak. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kriteria penentuan lokasi. Pada dasarnya adalah kecocokan menghasilkan bahan baku untuk produk saya. Itu kriterianya itu aja. Jadi kalau saya gampangnya kalau kita ke lokasi X ya, saya akan taking sampel. Saya ke lokasi X saya mau mengembangkan gabah. Sekarang pada nanam gabah nih, pada nanam padi. Nanti kalau panen, saya taking sampel. Secara representatif ternyata dia oke nih, potensinya bisa kita kembangkan. Itu poin yang pertama. Potensi tanam ada. Tapi potensi tanam bukan berarti langsung terkonversi menjadi supply. Harus ada agregator. Ada lokasi petani nanam, tapi nggak ada yang nge-pull, nggak ada yang mau mengkoordinir, mencari truk, menjadwalkan minimum requirement, itu nggak akan kita pilih juga, walaupun kita bisa nanam. Karena iso nandur nggak iso dituku pada akhirnya. Nah, itu juga poin yang kedua. Jadi, yang pertama secara kualitas sama food safety dulu. Saya selalu bilang food safety itu tidak bisa dikompromikan. Itu selalu nomor satu. Kalau secara food safety masuk, kualitas masuk, baru kita ngomongin aspek bisnis lain. Ada nggak orang yang bisa membantu kita untuk mengkoordinir petani? Karena apa? Karena panjenengan juga pasti tahu loh, petani-petani khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang agak ke barat, itu lahan garapannya itu sedih banget. Saya punya petani cuma average 2.000 meter persegi. Saya punya kapasitas drying 12 ton. Kalau nggak ada orang yang nyocokin jadwal orang-orang ini kan nggak akan bisa. Bisa nanam tapi nggak bisa masuk ke saya. Itu diperhitungkan. Jadi ada dua aspeknya. Yang pertama selalu food safety compliance. Terus yang kedua adalah business feasibility. Bisa dikonversi nggak menjadi bisnis potensi ini? Kalau nggak bisa pasti nggak akan saya jadikan prioritas. Itu nomor 2. Nomor 3, Ibu gimana menghadapi petani nakal? Kok ada terminologi petani nakal sih? Emang pernah ngalamin? Kalau petani yang belum sadar gitu ya, petani yang belum sadar itu ya, yang jelas gini, balik lagi. Nomor 1 itu adalah food safety compliance. Saya bisa menilai resikonya dari situ. Misalkan gini, Bu, petani ini, saya kan punya SOP ya, 3 minggu sebelum panen jangan semprot pestisida Pak, karena residunya ketinggian buat saya. Stop semprot apapun. Nah, nanti saya ada orang kan yang muter ngecek terakhir nyemprot pestisida kapan Pak? Gitu, nanti dia cek, dia hitung. Kalau lebih dari apa yang kita standarkan ya tidak saya beli. Wong kesepakatan kita di awal adalah kamu ikutin SOP. Maka saya beli. Kalau kamu nggak ngikutin SOP,
saya beli, justru saya akan membuat resiko lebih besar untuk konsumen saya yang bayi-bayi itu. Jadi caranya gimana? Rule of the game-nya ditegakkan. Nanti pasti ada, mesake lah mbak, ini tonggone ikut, yang itu kok nggak ikut. Lah kita tuh belajar berkomitmen. Tapi memang saya akui, petani kita dengan land ownership 2000 meter di komitmen itu wangel, Pol. Harus terus ada orang yang mendampingi, lama-lama jadi saudara, lama-lama nggak enak kalau nggak setia. Kuncinya di situ. Loyalty. Jadi kita membuat orang berubah sikap, kita mendudukkan komitmen. Kalau kamu nggak bekerja secara rule of the game, maka akan ada konsekuensinya. Itu kita tunjukkan. Sama pendampingan yang akan berakhir pada loyalty. Apa bisa menjamin 100%? Enggak bisa. Ternyata juga nggak bisa kok. Jadi selalu ada biaya sekolahnya kalau sama petani itu. Harus ada buffer biaya sekolahnya. Itu 3 pertanyaan dari Mbak Vina. Semoga menjawab. Monggo saya kembalikan ke Bu Hani. Terima Terima kasih, kasih Bu Dewi. Dewi. Sudah jelas, Dek Vina? Sudah Atau Bu, ada terima kasih. tanggapan? Sudah Bu. Terima kasih. Menarik sekali kita jadi tahu bagaimana manajemen, terutama manajemen untuk perusahaan yang tentu profit oriented ya Bu. Menarik sekali. Terima kasih informasinya. Selanjutnya di Ahmad silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Hani. Selamat siang Bu Hani dan Bu Dewi. Perkenalkan saya Ahmad Rifai, izin menyampaikan pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, mungkin tadi hampir sama dengan Bina terkait pemilihan lokasi dan sudah dijawab. Cuman ada satu pertanyaan dari saya itu adalah apakah mungkin untuk kedepannya itu dilakukan, kan tadi kan ekspansinya atau untuk suplainya itu di daerah Jawa, apakah mungkin nanti bisa di luar Jawa atau bagaimana seperti itu, atau mungkin nanti ada eh, apa namanya acuannya mungkin terkait dengan transportasi dan sebagainya, atau memang hanya difokuskan di Jawa saja, karena memang kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja itu memang kalau dilihat dari data BPS itu tahun 2022 kemarin memang mayoritas produksi padi memang di provinsi-provinsi itu gitu. Terus kemudian pertanyaan saya yang kedua itu adalah ini, bukan kalau bekerja sama dengan petani itu kan biasanya itu ada kelompok tani, ada gabungan kelompok tani, dan kemudian nanti ada BPP dan sebagainya. Nah, ini untuk Nestle ini apakah juga bekerja sama dengan apa namanya, mungkin nanti ada penyuluh pertaniannya yang dari PNS, atau mungkin bagaimana terkait dengan, kami tadi ada program kerja yang ada istilahnya training atau pembelajaran, apakah nanti tidak bersinggungan atau memang ada kerjasamanya seperti itu, Bu? Siap. Ya, itu saja, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Dek Rifai. Silahkan, Bu Terima Dewi. kasih Mas Ahmad Rifai. Untuk pertanyaan yang pertama ya, bagaimana possibility-nya untuk expand keluar Jawa? Oh ini tadi saya nambahkan juga ini, bagaimana cara kita memilih kriteria. Bagian dari business feasibility adalah kita akan menentukan cost. Nah kalau pabrik saya di Jawa, sedangkan di Jawa melimpah, pertanyaannya kan kenapa saya harus keluar Jawa? Itu pertanyaan paling penting. Karena ongkos transportnya udah pasti akan double-double, ongkos TKBM-nya juga akan pasti double-double. Itu strategi yang paling umum bisa kita capai gitu, ya, atau bisa kita consider. Nah, possibility kita keluar Jawa ya ada. Doakan semoga Nestle punya pabrik serelak di luar Jawa, ya toh. Jadi konsepnya tetap sourcing itu mendekati prosesor itu yang paling efisien secara bisnis. Itu yang paling efisien. Jadi untuk sekarang ini belum ada ke sana karena potensi yang di Jawa ini masih terlalu besar untuk volume kami yang tidak seberapa ini. Tapi kalau nanti Nestle punya rezeki untuk bikin pabrik serelak di mana, di Lampung atau di another province, pasti kita akan nyari sourcing yang terdekat juga. Ngapain kita dari Jawa kalau daerah situ juga ada. Itu another point dalam melakukan pemilihan lokasi yang masuk dalam klausul business feasibility.
Kemudian yang kedua yang kelompok tani. Yang kelompok tani kalau pertanyaannya Bu, apa program-programnya itu tidak berseberangan? Ternyata enggak, Mas. Ternyata indahnya kolaborasi itu di situ. Saya izin menyampaikan screen saya yang tadi. Sebentar, di gambar ini kan seluruh itu ada. Kelihatan nggak yang bawah? Ya, Lihat, Bu. ini ya dua orang ini adalah perwakilan dari supplier saya. Beliau adalah almarhum Mas Habib yang dulu membantu saya memverifikasi di lapangan. Ini adalah PPL. PPL sesungguhnya itu dinasnya bajunya begini kalau ke sawah. Nyeblong ke sawah. Yang ini itu adalah ini dan di belakangnya itu adalah peneliti-peneliti dari BPTP saat itu ya, yang saat ini BRIN. Maka kalau panjenengan lihat di sini ada IRI, ada Nestle, ada supplier saya, ada pemerintah desa, ada BPTP, ada juga di sini ada lambang Kementerian Pertanian. Nah, saya kira ini bisa menjawab. Itu tergantung bagaimana kita mengkomunikasikan. Kita hadir untuk berkolaborasi. Irisan kepentingan mana yang sama, itu kita kerjakan bersama. Yang tidak sama tentu kita tidak bisa paksakan. Saya kasih contoh. Program, saya nyebut karena ini apa adanya. IP 400. Jangan IP 400, terlalu panjang. Mina Padi. Ini yang secara food safety nanti langsung dapat isunya. Mina Padi itu adalah program yang saat itu digagas di daerah Bantul. Kita punya petani binaan juga di daerah Bantul, petani binaan padi daerah Bantul. Ada satu lokasi itu yang digagas untuk pertanaman mina padi. Bagus dong konsepnya, karena itu kan bagian dari intercropping juga sebetulnya, tapi tidak dengan tanaman, dengan ikan. Pada akhirnya itu akan menaikkan pendapatan petani. Wah, itu bagus. Terus, apakah Nestle mau membeli padi yang ditanam dengan mina padi? Kita balik lagi. Bapak Ibu, kepentingan saya nomor satu itu adalah safety. Selama ditanam dengan mina padi, food safety-nya dapat, dan oke. Tapi kalau food safety-nya nggak dapat, mohon maaf. Petani aja yang dapat additional income, saya tak ngerem dulu, nggak kemitraan dengan panjenengan. Pernah kita alami. Karena ternyata untuk mina padi saya itu nggak cocok. Secara profil kualitas itu gabahnya nanti nggak cocok. Kalau jadi beras itu nggak cocok untuk kami. Kami sudah assess. Jadi hal-hal itu tidak kita jadikan sebagai kayak kompetisi. Kompetisi kok karo pemerintah, Mas, pemerintah duit APBN ini gede loh, Nestle itu apa? Kan nggak bisa, ya. Kita harus cari peluang kolaborasi, di mana ada irisan kepentingan yang sama, itu potensi kita bekerja bersama. Itu dua pertanyaan dari Mas Ahmad Rifai, semoga menjawab, ya. Monggo Bu Hani, saya sampaikan. Terima kasih Bu. Bu Dewi, ada kan di Ahmad? Sudah Bu, sudah menjawab. Terima kasih. Selanjutnya tadi kayaknya Adinda raise hand, kenapa diturunkan, Dek? Nah, tadi pertanyaan saya sudah terjawab di pertanyaan Mbak Vina, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Dek Mega. Silahkan Dek Mega. Baik Ibu, saya izin bertanya. Di sini untuk pertanyaan pertama itu tadi terkait dengan pertanian regeneratif, Ibu. Jadi kan tadi untuk pertanian regeneratif itu sendiri itu beririsan atau hampir sama dengan pertanian berkelanjutan yang di mana pertanian berkelanjutan itu memiliki 3 prinsip utama, yaitu ekonomi, sosial, dan ekologi. Nah, sebenarnya untuk poin utamanya itu untuk perbedaan dari pertanian regeneratif dan pertanian berkelanjutan itu apa nggih Bu? Jadi kan tadi mungkin tadi Ibu juga sudah menyampaikan gitu. Jadi dari manfaatnya, mungkin dari pengelolaannya atau dari metodenya gitu. Jadi sebenarnya apa sih yang membuat perbedaan dari pertanian berkelanjutan ini dengan pertanian regeneratif gitu? Karena kan di sini mungkin untuk perusahaan sendiri itu memilih beralih dari pertanian berkelanjutan ke pertanian regeneratif. Itu untuk pertanyaan pertama. Nah, untuk pertanyaan kedua itu tadi untuk kegiatan kemitraan sebenarnya hampir
tadi menyinggung juga jawab pertanyaan Mbak Vina itu, Bu. Jadi kan tadi ada pertanyaan kemitraan dengan petani. Nah, sebenarnya bagaimana upaya yang dilakukan gitu. Tadi kan mungkin dari petani yang tidak mungkin petani itu ada yang belum tahu, atau kan ini untuk daerah Jawa sendiri mungkin ada beberapa petani ataupun ada wilayah yang belum terjangkau gitu kan, Bu. Mungkin dari Ibu sendiri gitu, apa sih sebenarnya upaya yang mungkin bisa dilakukan gitu untuk memberikan ataupun mengajak petani itu untuk ikut melakukan kegiatan kemitraan, serta mungkin kendalanya gitu apa, Bu, gitu. Mungkin apakah dari kendalanya dari petaninya sendiri atau mungkin informasinya itu belum sampai ke petaninya. Seperti itu mungkin, Bu, pertanyaannya. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih kasih, Mbak Bu Vina. Vina. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, sustainable agriculture dengan regenerative agriculture. Kemudian yang kedua, pertanyaannya saya agak kurang nangkep yang kedua, tapi kalau saya boleh simpulkan, apakah bertanya ekspansi kemitraannya gimana? Ya, nggih, Bu, betul, Bu. Kemitraannya gimana? Oke. Untuk yang pertama, memang tipis banget itu, Mbak. Apalagi nanti kalau pakai pertanian organik. Pertanian organik, sustainable agriculture, regenerative agriculture itu tipis perbedaannya. Mungkin kalau di petani ya podo bae itu. Cuman perbedaan istilah aja. Istilah yang kita terus kembangkan. Nah, cuman ada satu pembeda yang kami pahami. Sustain itu kan berarti mempertahankan. Berarti yang baik dipertahankan baik. Betul ya? Kalau regeneratif itu lebih ke arah mengkonversi. Jadi yang sudah baik sekarang setelah dipertahankan, kemudian ditambah manfaat kebaikannya. Jadi tidak hanya berhenti di mempertahankan, tetapi menambah manfaat kebaikannya. Kalau untuk tanah ya berarti sambil mengkonversi tanah. Kalau untuk tadi ya petani berarti ya bagaimana sambil mengkonversi tanah tetapi mendapatkan pendapatan yang optimal. Saya kalau ditanya secara definisi jujur bukan ahlinya, tetapi yang kami pahami in simple word adalah sustainability mempertahankan yang baik, regenerative agriculture itu memperbesar kebaikannya waktu demi waktu ketika kita melakukan budidaya. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian poin ekspansi kemitraan. Kalau kita mau melakukan ekspansi kan kita harus ngitung kebutuhan kita ya. Kita masih butuh ekspansi atau enggak? Oh, mohon izin saya charging dulu. Nanti tiba-tiba. Oke. Kalau ekspansi kemitraan yang pertama ya jelas masih butuh ekspansi apa enggak pertanyaannya. Kan kita kan terbatas pada volume. Ya, kita terbatas pada volume. Let's say, oh ternyata saya punya kenaikan demand nih di Serelak, berarti saya perlu expand. Tahap-tahapan kemitraannya nanti gimana Bu itu Bu? Nah, yang pertama, expand-nya itu pada area yang sudah terpetakan kualitasnya atau belum. Misalkan gini, kan ada 2 skenario. Benar-benar babat alas buka area baru, atau memperbesar kapasitas dari area yang sudah ada. Kan ada 2 approach yang berbeda. Kalau memperbesar kapasitas dari area yang sudah ada ya mudah, lah kan tetangganya sudah merasakan. Jadi tinggal kita ajak sosialisasi, nanti biar tetangganya yang memberikan testimoni, kalau tertarik ayo, rule of the game-nya begini, kalau tidak tertarik ya tidak apa-apa. Itu kalau areanya sudah kita petakan, sudah masuk ke approve area kita cuma mau memperbesar potensi. Tapi misalkan potensinya sudah optimal Bu, dari area yang sudah terpetakan, berarti kita perlu babat alas, harus buka area baru. Nah, approach yang pertama, kembali tadi ya, pertanyaannya yang Mbak Vina Diana tadi. Yang pertama kita harus lihat kecocokan lahan terhadap food safety compliance. Yang kedua kita harus lihat business feasibility-nya, kita kerja di situ bisa mengkonversi dari tanaman menjadi suplai atau tidak. Kalau bisa, baru nanti kita akan ngomong, apakah di situ basisnya mau kelompok tani, mau gabok tani, monggo kerso, kita bisa semuanya. Nanti kita ajak,
komunikasi, sosialisasi, rule of the game-nya begini, manfaatnya begini, tanggung jawabnya begini. Kalau mau ya silakan kita bareng-bareng. Nanti selama menjalani proses ini saya akan pasang satu orang yang mungkin 2 minggu sekali datang, sowan ke Bapak Ibu petani, termasuk untuk ngecek apakah Bapak Ibu komitmen nggak menjalankan SOP-nya. Itu bagaimana kita melakukan ekspansi kemitraan. Itu yang saya tangkap pertanyaannya Mbak Mega. Semoga cukup menjawab. Jadi terima kasih Bu Dewi. Ada satu lagi sepertinya tadi kendalanya Bu Dewi. Kendala untuk melakukan kemitraan Di land ownership. Ini saya yakin Bu Hani juga teman-teman ekonomi pertanian itu di luar saya kalau ngomongin land ownership terutama di DIY ini. Saya boleh sharing nggak? Saya punya data yang menarik, tapi memang ini jadi challenge yang harus kita termasuk dari teman-teman ya, harus break the through ini kepiye ini cara nih supaya dia itu bisa lebih bagus. Saya ambil data saya dulu sebentar. Kelihatan nggak? masih proses Bu, sekarang sudah terlihat. Sudah terlihat. Saya coba slideshow ya. Oke. Jadi kan tadi saya sampaikan bahwa saya project bersama IRI itu kan sudah 2 tahun gitu ya. Jadi saya sudah bisa profiling sebetulnya petani-petani mitra saya itu tuh profilnya gimana gitu. Kalau kita melihat challenge dari skala usahanya dulu, inilah peta petani kita di mostly DIY dan di Jawa Tengah. Kalau ke Jawa Barat beda ya, land ownership Jawa Barat, lahan garapan Jawa Barat itu minimal 1 hektar. Kalau di sini teman-teman, saya mensimplify kondisi kerumitan petani kita, terutama di DIY sama Jateng, itu dalam 3 kata, old, small, and low. Dan ini semacam kayak lingkaran setan. Nggak ngerti mana yang harus diselesaikan lebih dulu. Ya, jadi ini juga PR buat teman-teman sebagai lulusan Magister Manajemen UGM, bagaimana bisa mengoptimalkan kita dengan batasan-batasan yang ada ini. Ini data real yang kami collect sendiri ya bersama dengan IRI. Jadi kalau kita lihat teman-teman, petani saya itu range umurnya itu 51 sampai 60. Saya tuh kalau ke sawah tuh nggak bilang Pak, tak panggilnya Pak D sama Mbah. Karena memang kita lihat ya persebarannya adalah seperti ini. Baru kita ngomong yang petani usia-usia mendekati milenial gitulah ya, itu nggak lebih dari 10%-nya. Kemudian yang kedua, small, lahan garapannya itu ternyata hanya di 0,2 lah in average. Ternyata kecil. Nah, terus kita lihat productivity. Ini productivity agak sulit, tidak bisa dibandingkan dengan data BPS ya, karena saya tidak mengcapture kadar air. Maka di sini harus di range 18 sampai 25, kita lihat relatively low. Angkanya itu di bawah 6. Ya. Dengan kadar air yang seperti ini, kalau BPS kan biasanya GKG, kadar airnya 14. Ini kan berarti rendah. Ya. Nah, implikasinya apa hubungan dari old, small, and low ini? Yang pertama, lu wis tuwe, simbah-simbah. Apa punya energi untuk melakukan tambahan extra work untuk mendapatkan hasil optimal? Enggak, mereka cenderung avoid. Wes lah, aku segini aja udah cukup, kemampuanku segini udah cukup. Aku nggak mau kalau disuruh-suruh yang lebih lagi. Yang kedua, kalaupun mereka punya energi, mereka nggak punya modal. Untuk hidup aja, aku pas-pasan. Kalau aku disuruh untuk melakukan investment lagi ke lahanku yang 2000 meter itu, aku udah nggak ada cash flow untuk memutar kebutuhan rumah tanggaku.
Kemudian yang ketiga adalah ternyata dengan 0,2 itu pendapatannya itu hanya sekitar $50 per month ya, karena kita kerja sama IRI, kita satuannya dolar ya. Itu kalau saya hitung kurang lebihnya hanya 40% dari UMR gitulah ya. Jadi mereka perlu melakukan additional kerjaan sehingga dia less fokus on the farm. Makanya nanti kalau teman-teman, mostly saya temui di Bantul, ini petani-petaninya itu biasanya beliau juga sebagai pekerja bangunan dan lain sebagainya. Ya karena apa daya, lahan garapannya dia 2000 meter, dengan 2000 meter itu dia belum bisa optimal, kebutuhan rumah tangga tetap jalan, dia harus melakukan another job. Kalau dia melakukan another job, berarti dia less focus to the farm. Kalau less focus to the farm, maka manajemennya pasti nggak efisien, saono-ono nih. Maka hasilnya akan small lagi, akan low lagi gitu terus. Ini adalah tantangan umum saya kira, bukan hanya saya yang dihadapi. Solusinya banyak, kita pun juga belum menemukan solusi yang paling tepat. Tapi yang kami believe adalah kalau teman-teman tadi perhatikan, waktu saya memberikan slideshow untuk regenerative agriculture, saya kira memaksimalkan pendapatan setahun itu adalah kunci. Kalau at least dengan 2000 meter kita bisa meng-create pendapatan tahunannya setidaknya mirip dengan UMR, mungkin itu akan jadi game changer. Nah, itu yang sedang kami upayakan. Mencari gimana caranya. Begitu Mbak Mega. Baik Ibu, terima kasih untuk jawabannya Bu, sudah sangat jelas. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Dan Bu Dewi. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali, Bapak Ibu atau adik-adik, silahkan raise hand. Monggo. Ini mumpung beliau ini ahlinya gitu ya terkait Nestle, terus kita bisa renungkan kembali teori-teori yang kita dapat di kampus itu seperti apa, kemudian juga aplikasinya di Nestle itu seperti apa. Ternyata ya relevan karena objeknya sama Bu Dewi, kita juga kalau risetnya adalah ke petani gitu, dan memang sebagian besar adalah generasi ya mohon maaf sudah sepuh-sepuh gitu nggih. Kemudian sekarang regenerasi petani itu sangat sulit. Ketika saya di kelas tuh saya nanya siapa nih yang pengen jadi petani gitu. Yang raisen cuma 1 apa 2. Itu pun petani melon ya Bu ya? Horti. Petani melon. Betul sekali gitu. Jadi memang menjadi isu penting ternyata juga dialami di ranah industri hilir juga ya Bu ya. Betul. Ya silahkan adik-adik, ini menarik sekali topik yang disampaikan Bu Dewi atau Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan raise. Belum ada? Mungkin Bu, oh sudah ada. Monggo Dek Adinda. Baik, terima kasih Bu Hani dan Bu Dewi. Permisi Bu Dewi, saya izin tanya. Tadi kan dijelaskan kalau Nestle sendiri itu menjalankan skema kontrak farming dengan supplier. Itu berarti Nestle sendiri itu membeli bahan bakunya dari supplier ya Bu. Dan yang kedua, saya mau menanyakan apakah tadi kan sudah dijelaskan kendala terkait kemitraan dengan petani. Tetapi kalau sejauh ini tuh Nestle masalah atau tidak ya dengan pihak supplier gitu. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, apakah Nestle membeli supplier dari petani, membeli barang dari supplier ya? Terima kasih Mbak Adinda sebelumnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, sorry saya nggak nangkep, ada kendala? Iya Bu, maksudnya ada kendala atau tidak ya sejauh ini dengan pihak supplier, antara Nestle dengan supplier? Oke. Ya, oke. Terima Yang kasih, pertama, Bu. terima kasih juga Mbak pertanyaannya. Yang pertama, apakah Nestle membeli dari supplier? Betul, karena gampangnya aja kita kan membeli beras. Kalau petani itu kan jualnya gabah, maka kan butuh prosesor, butuh di tengah-tengah. Nah itu yang
Supplier itu yang harus melakukan proses konversi dari raw material, dari crop saya bilang, bukan raw material, dari cropnya petani, hasil panennya petani, mengkonversi menjadi raw materialnya Nestle. Itu perlu ada satu orang di tengah yang kayak gitu. Kalau rely on petani nggak bisa. Kemudian jadi betul saya membeli dari supplier, tidak langsung dari petani ya karena saya butuhnya beras bukan gabah. Ya, itu kalau untuk yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apakah ada Bu kendala dari supplier? Tidak mungkin tidak ada Mbak Dinda. Pasti ada. Tapi begini, kalau kita punya agreement dengan perusahaan swasta itu jauh lebih mudah kita kontrol dan kita tuntut komitmennya daripada kita punya kemitraan sama petani. Based on my experience. Jadi kalau orang Jawa bilang naboknya itu naboke iso tenanan kalau sama perusahaan swasta. Karena kan mereka sudah orang-orang yang melek hukum. Kita punya agreement yang berkekuatan hukum. Nah, di situ itu kan sudah ada ukuran-ukuran kesepakatannya apa. Nah, kalau ada orang yang tidak mengikuti kesepakatan itu, satu, dia berpotensi berurusan dengan hukum apabila salah satu ada yang memperkarakan. Kemudian yang kedua, dia kehilangan konsumen. Itu makanya supplier sebagai seorang supplier nge-serve atau menservis konsumennya itu, ya konsumen itu di-serve, apa itu istilahnya? Pembeli adalah raja. Mau nggak mau, karena kalau pembeli nggak pas, gampang nyari orang lain. Tapi supplier tidak bisa dengan mudah mendapatkan konsumen. Apalagi konsumen-konsumen industri ini kan menariknya, konsumen industri ini kan bisa komitmen jangka panjang. Komitmennya kan tahunan. Saya butuh sekian banyak ton, harga sepakat sekian. Jadi kan mereka lebih enak. Mereka memperkirakan cash flow-nya mereka memperkirakan operasional mereka tuh mereka lebih enak. Jadi kalau ada kendala, ya kemudian bagaimana Bu respon kalau ada kendala? Kita kembalikan lagi ke agreement. Agreement-nya bilangnya apa? Kendalanya apa? Misal kayak kendala spek. Supplier, saya ketemu beras kamu ini loh, ternyata kok campur. Saya kalau beli beras putih itu maunya warnanya ya putih, kok ini ada kecampuran merah gitu. Itu kan kendala ya. Tetapi kan kita punya agreement. Agreement-nya adalah saya beli sama kamu beras putih dengan campuran beras merah 1% maksimum. Dengan harga sekian. Kamu agree, saya agree, tanda tangan, selesai kita jalan. Tapi kalau di perjalanan ternyata kamu ngirim saya beras merahnya campuran itu 2%, agreement kita 1%, ya tak kembalikan toh kok barang tidak sesuai. Itu yang pertama. Jadi ada mekanisme itu ya. Kemudian yang kedua, kalau di kami itu selalu kita itu menempatkan aspek yang kelima tadi, aspek upaya yang kelima, monitoring. Monitoring tidak sekedar monitoring, mencari-cari kesalahan, tetapi di dalamnya ada pendampingan. Jadi kalau ada kendala, itu saya sebagai jembatan dari kepentingan perusahaan dan apa yang ingin disampaikan supplier, itu yang biasanya saya cerna gitu. Jadi ini kira-kira nanti titik tengahnya ketemu di mana. Nah itu biasanya nanti saya yang membantu mengkomunikasikan itu. Begitu Mbak Adinda, mudah kalau dengan perusahaan swasta itu sudah jelas lah. Mudah, lebih mudah. Kalau ada kendala lebih mudah. Baik, terima kasih Bu Dewi atas penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Dedinda atas pertanyaannya dan terima kasih Bu Dewi atas informasinya. Apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu atau adik-adik bisa raise hand? Belum ada. Mungkin ini karena sudah sangat jelas terkait apa yang Bu Dewi sampaikan dan memang sangat menarik. Kalau tidak ada kita akhiri nggih Bu Dewi nggih.
Bu Dewi mau ada closing statement, monggo. Closing statement-nya Buat apa ya? adik-adik Saya semua. saya tidak menyiapkan khusus, tapi mungkin ada beberapa dari perjalanan 11 tahun ini sekaligus lulusan MMA yang bisa saya pesankan gitu sama teman-teman gitu ya. Yang pertama itu memang teman-teman selama perkuliahan itu memang kita kan banyak teori, banyak macam-macam gitu. Kalau kita kerjanya on desk, teori itu akan sangat terpakai. Kalau kita kerjanya di bagian keuangan gitu, itu teori-teori kuliah finansial, fixed cost lah, apa-apa itu akan terpakai as it is. Gampang langsung diimplementasikan. Tetapi kalau ternyata nanti rezekinya kita nggak ke situ, kita perlu menambah value diri kita karena kompetisi di era sekarang ini kan makin tajam ya kompetisinya ya. Saya ngelihat juga kan semakin ke sini yang punya eagerness untuk sekolah langsung itu usianya juga semakin muda saya kira Bu Hani ya. Nah, itu teman-teman perlu selama di bangku kuliah juga perlu memperkaya diri dengan realita-realita yang ada di petani. Toh teman-teman kalau misalkan sempat minggu pagi jalan-jalan ke sawah sebelum jam 7 ngobrol sama petani aja itu udah akan banyak informasi yang teman-teman dapatkan. Itu poin pertama. Kemudian yang poin kedua, pada akhirnya bagaimana kita membuat ilmu yang sudah kita dapatkan dalam bangku kuliah itu kan bisa bermanfaat. Nah, itu kan banyak caranya juga ya, apalagi platform digital juga semakin banyak gitu, itu silahkan dimanfaatkan. Sama kalau saya mikirnya adalah tadi itu PR-nya, kita harus break the truth. Kondisi pertanian tanaman pangan ya, saya nggak bilang melon, saya nggak bilang ya kalau melon berambang gitu, yuk kalau bisa nanam yuk nanam, modalnya cukup yuk. Tapi kalau tanaman pangan, ya paling ujung-ujungnya ya begitu-begitu. Jagung, padi, kedelai, ujung-ujungnya yang saya sampaikan itu permasalahannya. Nah ini mohon tadi 3 kata kunci utama itu dielaborasi. Nanti ilmunya apa? Saya tuh cuman punya ngen-ngen gini. Kalau semua orang, ini kan ada 45 orang. 45 orang jebolan MMA, berarti ada 45 ide. Dengan keterbatasan yang old, small, and low, bagaimana kita bisa memanage sumber daya yang ada, apa adanya itu, menghasilkan setidaknya UMR. Wah, itu contoh nyata dan aplikatif dan yang pasti akan bermanfaat untuk komunitas yang paling dekat sama kita ya, petani. Itu Bu, itu bukan closing statement, tapi saya men-challenge teman-teman semua ya. Gimana caranya hadir sebagai solusi untuk keterbatasan pertanian tanaman pangan yang tadi saya sampaikan. Terima kasih Bu Dewi atas challenge-nya. Saya rasa adik-adik sekarang generasi milenial, Gen Z, sangat senang yang namanya tantangan. Jadi jangan lupa ya ini dijawab tantangannya. Kalau begitu kita akhiri ya Bu Dewi untuk meeting kita hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi atas sharingnya, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu dan juga adik-adik semua sudah bersedia hadir, kemudian atensinya juga luar biasa. Tapi sebelum ditutup, bolehkah kita foto dulu bersama Bu Dewi? Oh, boleh, silakan. Minta Gimana ya? tolong Bu Atang ya untuk diarahkan gitu atau Adik Adinda silahkan.